Christ knows you didn't get that from me. They took everyone. Halo sahabat semua, bagaimana kabarnya? Baik-baik saja bukan? Pada video kali ini, channel Palanta Movie akan mengulas alur cerita Beyond Skyline, yaitu film laga fiksi ilmiah tahun 2017 asal Amerika Serikat. Film ini disutradarai oleh Liam O'Donnell dan dibintangi oleh Frank Grillo sebagai Mark Corley. Film ini juga turut dibintangi oleh aktor Indonesia seperti Iko Uwais sebagai Sua dan Yayan Ruhian sebagai Chief. Film yang berdurasi 1 jam 64 menit 38 ini mengisahkan tentang Mark yang berprofesi sebagai detektif. Semenjak kematian istrinya, hubungan Mark dan putranya, Trent, tidak berjalan baik. Hingga suatu hari, invasi alien ke bumi menyebabkan kekacauan dan Trent pun tertangkap. Mark berupaya untuk menyelamatkan sang anak dan melakukan perlawanan kepada alien dengan bantuan Sua dan beberapa pejuang lainnya. Bagaimana kisah lengkap film tersebut? Simak videonya sampai habis. Bagi sahabat yang belum menonton filmnya, disarankan menonton film tersebut terlebih dahulu karena menonton film secara utuh jauh lebih baik. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke isi ceritanya. When it all falls apart. Di awal film diperlihatkan petugas medis mencoba memberi pertolongan kepada seorang wanita bernama Rose. Rose terlihat dalam keadaan lemah dan kondisinya semakin kritis dan akhirnya kehilangan kesadaran. Mark tiba di kantor polisi untuk menjemput Trent yang terlibat kasus pemukulan terhadap seseorang yang telah menghinanya. Sejak kematian Rose Corley, istri Mark, hubungannya dengan sang anak tidak berjalan baik. Tiba-tiba, kereta yang mereka tumpangi mengalami kecelakaan dan membuat seluruh penumpang panik. Audrey yang merupakan masinis berkata kepada Mark bahwa daya listrik kereta telah mati dan radionya rusak. Kereta pun kembali berguncang dan membuat penumpang semakin panik. Audrey yang mencoba menghubungi pihak stasiun melalui radio mendengar suara berkata, "Jangan menatap cahayanya," berulang kali. Mark kemudian memimpin para penumpang menyusuri jalur kereta bawah tanah untuk keluar. Mark kembali merasakan guncangan namun terus melanjutkan perjalanan. Mereka kemudian tiba di sebuah stasiun. Di sana, Trent melihat kilatan cahaya kebiruan dan bermaksud menyelidikinya. Seorang wanita yang menatap langsung cahaya kebiruan itu tiba-tiba terhipnotis dan berjalan menuju sumber cahaya tersebut. Trent yang mencoba menghentikannya juga terkena dampaknya. Ternyata seluruh orang yang melihat cahaya tersebut terkena hipnotis. Tiba-tiba mereka terhisap masuk ke sebuah pesawat alien. Mark berhasil menahan Trent agar tidak terhisap setelah berupaya sekuat tenaga. Mark kemudian bertemu dengan Garcia, Jones, dan Sarge. Garcia dan Jones adalah rekan kerja Mark di kepolisian. Sedangkan Sarge merupakan seorang pria buta dan juga tunawisma yang sebelumnya sempat diberi uang oleh Trent. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menyusuri jalur bawah tanah untuk mencari bantuan. Check it out. 1099, this is LAPD. Planes! They're ours. Melalui celah ventilasi, Mark menyaksikan pertempuran antara angkatan udara melawan pesawat alien. Sebuah rudal nuklir milik angkatan udara berhasil menembak jatuh pesawat alien. Namun akibat ledakan itu, sebagian lorong bawah tanah runtuh dan menimpa beberapa di antara mereka.
Saat mereka akan keluar, tiba-tiba alien menyerang dan menangkap Garcia. Trent kembali terhipnotis saat melihat cahaya yang dipancarkan alien itu. Mark tanpa henti menembakinya dan alien itu pun berhasil dilumpuhkan. Trent kembali mendapatkan kesadarannya dan Garcia berhasil diselamatkan. Namun alien tersebut belum sepenuhnya mati. Dengan belalai panjangnya, alien itu menangkap dan menarik otak Jones keluar hingga Jones tewas seketika. Mark yang hampir tertangkap kemudian menyalakan flare dan memasukkannya ke dalam tangki minyak mobil. Mobil itu kemudian meledak dan alien pun ikut terbakar. Setelah keluar dari sana, mereka kembali berhadapan dengan pesawat alien dan alien raksasa. Garcia mencoba mengulur waktu agar Mark dan yang lainnya bisa melarikan diri, namun usahanya sia-sia. Hola puta. Mereka pun tiba di pelabuhan dan mencoba mencari bantuan lewat radio. Dari kejauhan, tampak 3 helikopter menuju ke sana untuk menyelamatkan mereka. Namun, sesosok alien raksasa menghancurkan helikopter itu dengan tembakan lasernya. Mark dan yang lainnya kemudian ditangkap lalu dibawa ke dalam pesawat alien tersebut. Come and get me, motherfucker! You bitches ain't leaving me. Scene beralih. Orang-orang yang sebelumnya ditangkap oleh alien, satu persatu otaknya diambil. Mark mencoba untuk melindungi Trent agar otaknya tidak diambil. Belalai-belalai panjang milik alien tersebut menarik Trent ke ruangan lain. Mark kemudian terjatuh dan hampir terlempar keluar dari pesawat saat dirinya menembaki belalai panjang yang akan menarik otaknya. Mark berupaya memanjat bagian dalam pesawat dan tiba di sebuah ruangan yang diduga sebagai tempat untuk menciptakan alien. Mark kemudian disergap oleh alien dan mencoba menangkapnya. Tiba-tiba alien lainnya muncul untuk membantu Mark. Mark kemudian mengikuti alien yang telah menyelamatkannya. Alien tersebut membawa Mark untuk menolong seorang wanita bernama Elaine yang sedang hamil. Elaine berkata bahwa dia seharusnya akan melahirkan 6 bulan lagi. Kehamilannya dengan cepat membesar sejak menatap cahaya biru yang dipancarkan alien. I'm not due for another 6 months. After we saw the light, I could feel the baby. But Jared was different. Sedangkan alien yang telah membantu Mark ternyata adalah suami dari Elaine. Alien tersebut bernama Jared. Jared ternyata mendapat kesadarannya kembali sebagai manusia walaupun dalam wujud alien. Jared? Look, stay with me. Look in my eyes. Di sini diketahui bahwa pemimpin alien menangkap manusia, kemudian mengambil otaknya, lalu dimasukkan ke dalam tubuh alien dan menjadikannya sebagai budak. Somehow, he came back. They still ripped him apart. They take our minds. Berkat bantuan Mark, Elaine berhasil melahirkan bayinya, namun nyawa Elaine tak tertolong. I'm gonna count to 3 and you're gonna push, okay? 1, 2, 3. Push! Good girl. One more time. 1, 2, 3. Push! Okay. It's
It's a little girl. Di tempat lain, Trent dan Audrey dalam keadaan terikat dan tergantung terbalik. Mereka mencoba untuk membebaskan diri dengan berayun untuk menggapai sebuah tangga yang ada di sisi dinding. Trent dan Audrey pun kemudian bertemu dengan Sarge yang juga tergantung terbalik. Sarge, is that you? Mark kemudian membuat kesepakatan dengan Jarod. Mark berjanji akan membawa bayinya keluar asalkan Jarod bersedia membantunya menemukan Trent. I'll get your daughter off this ship, okay? You help me find my son. Mereka pun tiba di ruangan pusat kendali pesawat alien dan menemukan lokasi keberadaan Trent. Tiba-tiba pemimpin alien datang. Jarod menyuruh Mark untuk pergi membawa bayinya sedangkan dirinya akan menghadapi pemimpin alien tersebut. Mark kemudian bertemu dengan Trent, Audrey, dan Sarge. Trent. You stay put, kid. Trent terjerat oleh belalai panjang yang menarik otaknya dan dia pun tewas seketika saat membantu Sarge. Mark pun marah kemudian melompat dan menusuk belalai itu untuk menyelamatkan Audrey. Trent, look out! Dad, go get me! Stay with me! Hold on! Save her. Sementara itu terjadi pertarungan antara Jarod dan pemimpin alien. Namun Jarod bukanlah tandingan dari pemimpin alien tersebut. Dia kemudian dikalahkan dalam keadaan sekarat. Mark berhasil melumpuhkan belalai-belalai alien setelah berjuang sekuat tenaga. Namun pemimpin alien tersebut datang dan menusuk Sarge yang mencoba menghalanginya saat mengambil bayi tersebut. Oh my god. Jarod kemudian menjatuhkan bom hingga pesawat tersebut meledak dan mengalami kerusakan parah, kemudian jatuh dengan keras menghantam tanah. Di tempat lain terlihat dua orang menggunakan helm hitam bermaksud untuk mendatangi lokasi jatuhnya pesawat alien. Mereka berdua adalah Sua dan Kanya yang berasal dari kelompok perlawanan manusia bawah tanah. Mereka kemudian disergap oleh seorang militan pemberontak ketika bersembunyi. Pertarungan di antara Sua dan anggota militan tersebut tak dapat dihindarkan. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Sua. Sua dan Kanya kemudian tiba di lokasi jatuhnya pesawat alien. Mark dan yang lainnya berhasil selamat dari ledakan tersebut. Sementara itu, bayi yang mereka selamatkan mengalami pertumbuhan yang tak wajar. She's grown. Mark tampak bersedih atas kematian Trent. Sementara itu, Sarge yang dalam keadaan terluka juga merasa bersalah atas kematian Trent karena telah menyelamatkannya. I've more than earned it. We have to go. Mereka pun bergegas keluar dari pesawat. Sementara itu, Kanya menemukan sebuah benda berbentuk telur milik alien dan membawanya. Kanya. Teknologi canggih yang dimiliki pesawat tersebut memungkinkan pemimpin alien untuk menyatukan kembali puing-puing pesawat yang hancur. Mark dan yang lainnya berhasil keluar dari pesawat, namun luka yang dialami Sarge semakin parah dan menewaskannya. Di sana mereka bertemu dengan Sua dan Kanya. Please. Help. Sua dan Kanya kemudian membawa mereka pergi dari sana.
Sua yang mengetahui bahwa Mark merupakan seorang polisi pun terlihat marah dan mereka pun bertarung. Pertarungan di antara mereka berlangsung sengit dan hasilnya seri. Di saat mereka bertarung, tampak dari kejauhan kelompok militan sedang berpatroli, sehingga mereka tidak melanjutkan pertarungan dan sepakat untuk saling membantu. Who are they? Warlords? Police. You get that baby to a doctor, yeah? We camp here. Mark menceritakan tentang situasi yang dia lihat di dalam pesawat. Dia berkata bahwa hanya ada satu alien asli sedangkan yang lainnya adalah budak. Alien-alien tersebut masih memiliki kesadaran di dalam pikirannya sebagai manusia. It's not bullshit. Keesokan paginya, Mark terbangun saat seorang militan menodongkan senjata laras panjang kepadanya. Sua menembaknya tepat mengenai tepi pinggangnya namun tidak membahayakan nyawanya. Pria tersebut bernama Chief, pemimpin dari kelompok militan. Chief kemudian dijadikan sebagai tawanan oleh Sua. Sementara itu, keanehan semakin jelas terlihat pada bayi tersebut. Bayi itu tumbuh menjadi gadis kecil dalam waktu semalam. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan dan tiba di situs Candi Siwa. Tempat itu merupakan persembunyian kelompok perlawanan manusia bawah tanah. Di sana, Mark bertemu dengan Harper yang bertugas sebagai dokter dan peneliti. Mark, nice to meet you. Harper kemudian memeriksa kondisi gadis kecil yang dibawa oleh Mark. Harper menemukan keanehan pada DNA gadis tersebut. Harper merasa bahwa anak itu bukanlah seorang manusia. I don't know if she's human. Terjadi perdebatan di antara mereka tentang kondisi anak tersebut. Mark menjelaskan bahwa alien melakukan uji coba terhadap janin manusia. Sebagian besar mati, namun anak tersebut berhasil bertahan. These grow fast. Most of them die. When women see that light, something. She's our hope. This child could be the key. Harper kemudian menjelaskan bahwa anak tersebut memiliki sel yang padat seperti perisai dan darahnya sangat luar biasa. Akan tetapi, pertumbuhan cepat yang dialaminya menghabiskan seluruh sistem tubuhnya. Anak tersebut memerlukan transfusi darah secepatnya. She needs a transfusion. Mark kemudian berkata bahwa dirinya menanamkan senjata alien di tangannya dan besar kemungkinan bahwa darahnya bisa digunakan untuk menolong anak tersebut. Harper menemukan beberapa fakta baru berkaitan dengan invasi alien. Dia berkata bahwa benda yang menyerupai telur itu merupakan sebuah peluru, sedangkan cairan biru adalah tenaga senjata cahaya yang digunakan untuk mengendalikan pikiran. Mereka pun berspekulasi bahwa alien tersebut sebelumnya pernah datang ke bumi beberapa milenium yang lalu dan menjadikan manusia sebagai sumber dayanya. Harper juga menambahkan bahwa darah anak tersebut bisa digunakan sebagai senjata penawar melawan pemimpin alien. On one thing. And every couple of millennia, they come back to harvest. They've been here before. We can free them all. So we load one of their bullets. Mark dan Sua menyusun strategi penyerangan terhadap alien. Sementara itu, Audrey dan Kanya yang sedang memasang perangkap tiba-tiba diserang oleh alien raksasa. Kanya kemudian berlari ke ladang ranjau dan alien raksasa yang mengejarnya meledak saat menginjak sebuah ranjau. Baby, run. Kanya yang mengira bahwa alien itu telah mati dibuat terkejut dan tak percaya bahwa alien raksasa itu kembali bangkit.
Kanya tanpa sengaja menginjak sebuah ranjau. Dia kemudian menghubungi Sua dan mengucapkan selamat tinggal kepadanya. Kanya kemudian meledakkan dirinya bersama alien raksasa tersebut saat mengangkat kakinya dari ranjau. Pemimpin alien kemudian mengetahui lokasi persembunyian kelompok perlawanan manusia bawah tanah. Sua dan rekan-rekannya memasang jebakan di sepanjang terowongan untuk melumpuhkan para alien. Be ready. Sementara itu, Mark berencana untuk masuk ke persenjataan milik alien dan menyuntikkan penawar agar para budak alien mendapatkan kesadaran mereka kembali sebagai manusia. Sua kemudian memberi aba-aba untuk meledakkan bom dan berhasil melumpuhkan alien. Sua dan rekan-rekannya kembali menebaki alien lainnya hingga mati. Sesosok alien kemudian menyergap Sua dan rekan-rekannya. Satu persatu rekan Sua tewas terbunuh. Sua terlihat kesulitan saat bertarung melawan alien tersebut. Namun Sua berhasil mendorong alien itu ke tumpukan kayu yang sebelumnya telah dilumuri minyak. Sua melemparkan obor dan membakar alien itu hingga mati. Sua kemudian membebaskan Chief dan memberikannya senjata. Sua juga mengevakuasi orang-orang yang ada di markas tersebut. Namun sebuah bola cahaya kebiruan ditembakkan oleh alien untuk menghipnotis orang-orang. Bola cahaya biru tersebut berhasil diledakkan oleh rekan Sua menggunakan RPG. Para pengungsi berupaya menyelamatkan diri dari kejaran alien raksasa. Sua bertarung dan berhasil melumpuhkan beberapa alien. Namun Harper terbunuh oleh alien saat melindungi Audrey. Sementara itu, Mark berhasil masuk dan tiba di ruang kendali pesawat alien. Dia dihadang oleh alien dan terjadi pertarungan di antara mereka. Mark berhasil selamat saat perhatian alien tersebut teralihkan oleh cincin yang dijatuhkan oleh Mark. Alien tersebut tampak kebingungan dan melawan kesadarannya sendiri. Mark merasa bahwa alien tersebut adalah Trent. Trent yang belum sepenuhnya sadar kemudian didorong oleh Mark hingga terjatuh. Mark kemudian menyuntikkan penawar pada bola peluru berwarna hijau sehingga bola peluru tersebut berubah menjadi warna merah. Fluktuasi energi pun terjadi pada pesawat tersebut dan membuat Trent mendapatkan kembali kesadarannya. Pemimpin alien kemudian menghancurkan meriam yang akan menembakkan bola cahaya merah. Mark kemudian terlempar keluar dari pesawat. Sesosok alien mencoba menyerang Mark, namun Mark berhasil melumpuhkannya menggunakan senjata alien.
Di sisi lain terlihat Audrey melawan para alien sambil melindungi anak tersebut. Mark dan Sua datang membantu Audrey melumpuhkan alien itu. Sementara itu, Chief juga berhasil melumpuhkan alien lainnya. Para alien pun mengepung mereka, namun mereka terus berjuang memberikan perlawanan. Berkat keahlian bela diri dan kerjasama di antara Mark, Sua, dan Chief, para alien berhasil dikalahkan. Namun, alien raksasa yang dikendalikan oleh pemimpin alien mencoba menyerang mereka. Tiba-tiba, alien raksasa yang dikendalikan oleh Trent berhasil mendorong pemimpin alien tersebut. Pertarungan dua alien raksasa pun tak dapat terhindarkan. Hey. Pemimpin alien terlihat lebih mendominasi jalannya pertarungan. Melihat hal itu, Mark kemudian menembakkan RPG kepada pemimpin alien untuk membantu Trent. Sementara itu, Chief, Sua, dan Audrey terus bertarung dengan alien lainnya. Chief yang kalah jumlah kemudian tewas dengan tragis. Kedua tangan dan satu kakinya putus saat melawan alien-alien tersebut. Saat Audrey bertarung melawan alien, anak kecil tersebut pergi menuju Miriam yang sebelumnya dihancurkan oleh pemimpin alien. Ternyata anak itu memiliki kemampuan untuk mengaktifkan Miriam milik alien. Trent berhasil menghalangi pemimpin alien yang akan menghancurkan Miriam tersebut. Trent kemudian menembakkan Miriam itu ke pemimpin alien sehingga pemimpin alien tersebut mati seketika. Cahaya merah dari bola tersebut berhasil membuat para alien mendapatkan kembali kesadarannya sebagai manusia. Mark akhirnya bisa bertemu kembali dengan Trent meskipun Trent dalam wujud alien. Berkat bantuan anak tersebut, mereka berhasil mengalahkan pemimpin alien. Audrey kemudian memberi nama anak tersebut dengan nama Rose sesuai dengan nama mendiang istri Mark. Waktu pun berlalu, Rose si gadis kecil tumbuh dewasa dan menjadi pemimpin perlawanan. Rose bersama Trent dan kelompok perlawanan manusia lainnya terus berjuang untuk membasmi para alien yang ada di luar angkasa. Film pun tamat. Nah sahabat, demikian alur cerita film Beyond Skyline. Dari film tersebut ada pesan tersirat yang dapat diambil, di antaranya seorang ayah akan terus berkorban dan berjuang, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi keselamatan dan kebahagiaan sang anak. Seorang ayah tidak akan meminta imbalan atas usaha yang ia lakukan, melainkan hanya ingin melihat anaknya bahagia. Sisi kemanusiaan yang diperlihatkan oleh para pemain mengajarkan kita untuk saling membantu terhadap sesama, bahkan dalam keadaan sulit sekalipun. Terima kasih, sampai jumpa di ulasan video berikutnya.